قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali membahas seorang ustadz gadungan. Ya, orang ini kalau disebut ustadz ya ustadz gadungan, kalau disebut kiai ya kiai gadungan. Dan siapa dia? Kaum muslimin, dia adalah orang yang sudah kita reaction videonya kemarin, Saiful Karim, yang kita kasih judul videonya kemarin itu ustadz gadungan. Baca Al-Quran nggak bisa, bahasa Arab nggak bisa, tapi si Saiful Karim ini, dia mengatakan bahwa firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran itu adalah Allah berkoar-koar katanya. La ilaha illallah, ya. Coba kita simak videonya. Besok kita mungkin mati, lusa mungkin kita mati, itu pasti. Pertanyaannya, saat itu datang, kita sudah siap pulang, udah tahu jalannya belum? Sampai Allah itu berkoar-koar ya di Quran surat Al-Waqiah itu. Astaghfirullahaladzim. Coba kaum muslimin ya. Kata dia tadi ya, besok kita mati atau lusa kita mati itu pasti. Pertanyaannya, saat-saat itu datang, kita sudah siap pulang, sudah tahu jalannya apa belum? Sampai Allah itu berkoar-koar di dalam Al-Quran, kata dia, di surat Al-Waqiah. Coba ya. Katanya Allah itu berkoar-koar di dalam Al-Quran, surat Al-Waqiah. Apa ya pantas Al-Quran itu disebut koar-koarnya Allah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Coba kita ulangi lagi kaum muslimin. Besok kita mungkin mati, lusa mungkin kita mati, itu pasti. Pertanyaannya, saat itu datang, kita sudah siap pulang, udah tahu jalannya belum? Sampai Allah itu berkoar-koar ya di Quran surat Al-Waqiah itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Inilah kaum muslimin, akibat orang yang nggak punya ilmu agama tapi dijadikan penceramah, dijadikan pembicara masalah agama, dijadikan ustadz, dijadikan kiai, ya. Ayat Al-Quran disebut koar-koarnya Allah. Ya Allah, ini namanya pelecehan terhadap firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Apa bedanya koar-koar dengan bacot? Coba ya. Apa ya pantas kalau Allah subhanahu wa ta'ala berfirman disebut koar-koar, disebut bacot? Hah? Ini orang 11-12 sama orang yang dulu pernah mengatakan Al-Quran itu adalah kitab paling porno, ya. Na'udzubillah min dzalik. Persis, ya. Koar-koar itu kan konotasinya tidak baik kaum muslimin, ya. Tidak pantas disematkan sebagai sifat Allah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah subhanahu wa ta'ala itu maha indah dan Allah menyukai keindahan. Pilih kata-kata yang baik, kata-kata yang indah, ya, ketika menyebutkan ayat Allah subhanahu wa ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Katakan itu firman Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ya. Atau dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran. Jangan pakai kata koar-koar, jangan pakai kata bacot, ya. Jangan pakai kata nyerocos, ngomel, gremeng, ya. Meskipun secara arti koar-koar, nyerocos, bacot, ngomel, gremeng itu artinya ya berkata, artinya berkata-kata, tapi itu kata yang konotasinya tidak baik, tidak pantas dipakai untuk sifat Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Sama seperti makan, dahar, gaglak, badok, nguntal, ya, apalagi, ya. Artinya sama. Artinya makan, memasukkan makanan ke dalam mulut. Tapi apakah pantas ketika kita mengatakan bahwa bapak kita itu badok, bapak kita nguntal, bapak kita itu apalagi, ya, gaglak, ya. Ya Allah, nggak pantas kaum muslimin, nggak pantas, ya. Itu untuk makhluk, apalagi untuk Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha sempurna, ya. Allah berfirman disebut Allah berkoar-koar. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik, ya. Coba kita lanjutkan kaum muslimin. Besok kita mungkin mati, lusa mungkin kita mati, itu pasti. Pertanyaannya, saat itu datang, kita sudah siap pulang, udah tahu jalannya belum? Sampai Allah itu
ya di Quran surat Al-Waqiah itu. Falaula idza balagatil khulqum wa antum hina idin tangdurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Menggunakan kata-kata berkoar-koar tidaklah pantas disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun stigmanya adalah bersifat negatif. Bagaimanapun kata-kata berkoar-koar itu adalah konotasinya adalah negatif. Jadi tidak pantas kata-kata tersebut dipergunakan kepada zat yang maha penyayang, kepada Allah Subhanahu wa taala. Pilihlah bahasa yang lebih halus, pilihlah bahasa yang lebih sopan dengan ucapan Allah berfirman. Bayangkan seandaikan seluruh mubaligh, seluruh dai mengatakan bahwa Allah telah berkoar-koar di dalam ayat ini, ayat itu, maka bagaimanapun kata berkoar-koar tidaklah tepat dan tidaklah pantas disematkan kepada zat yang maha penyayang. Betul kaum muslimin ya. Itu tadi video dari Udah Awak Channel ya. Berkoar-koar itu konotasinya negatif kaum muslimin. Jadi tidak pantas sesuatu yang negatif disematkan kepada salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an itu kalamullah. Sangat tidak pantas disebut sebagai koar-koarnya Allah. Sabda Nabi Muhammad SAW saja, hadis Nabi Muhammad SAW tidak pantas disebut sebagai koar-koarnya Nabi Muhammad SAW. Apa pantas Nabi Muhammad SAW dikatakan berkoar-koar? Sedangkan apa yang keluar dari mulut Nabi Muhammad SAW itu sendiri adalah kebenaran. Beda dengan orang yang dia mengatakan sesuatu yang dia sendiri tidak faham. Dia mengatakan sesuatu untuk provokasi, ya. Maka yang seperti itu pantas disebut berkoar-koar. Seperti Saiful Karim ini, ya, berkoar-koar nggak jelas. Ya, orang banyak omong doang, omong kosong, nggak ada maknanya. Bicaranya menyesatkan, ya. Itu koar-koar namanya. Tapi firman Allah Subhanahu wa taala, sabda Nabi Muhammad SAW itu semuanya kebenaran. Sehingga sebuah adab yang sangat buruk mengatakan firman Allah Subhanahu wa taala, mengatakan sabda Nabi Muhammad SAW itu sebagai hasil koar-koarnya Allah dan Nabi Muhammad SAW. Naudzubillah min dzalik. Ya. Jadi tidak diragukan lagi bahwa Saiful Karim ini adalah ustadz atau kiai gadungan, ya. Dan munculnya Saiful Karim ini menjadi tanda akhir zaman kaum muslimin. Dia ini Ruwaibidah yang muncul sebagai tanda hari kiamat yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-shadiq. Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Ketika itu pendusta dibenarkan, sedangkan orang yang jujur malah didustakan. Wa yu'tamanu fihal kha'in wa yukhawwanu fihal amin. Pengkhianat dipercaya, sedangkan orang yang amanah justru dianggap sebagai pengkhianat. Wa yantiqu fihar Ruwaibidah, dan pada saat itu akan muncul yang namanya Ruwaibidah. Kemudian Rasulullah SAW ditanya, apa yang dimaksud Ruwaibidah? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, orang bodoh yang turut campur dalam urusan masyarakat luas. Semoga kita terselamatkan dari penceramah-penceramah gadungan, penceramah-penceramah Ruwaibidah seperti Saiful Karim ini, ya. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.